terima kasih untuk ini pembukanya. Saya akan sharing, judulnya diminta Cyber Risk in Financial Industry, in Industrial Revolution 4.0. Tapi saya karena dari bank tentu yang saya sharing terkait Financial 4.0 begitu ya. Jadi kenapa saya khusus meng-highlight financial sector, karena saya juga di financial sector, tapi memang paling menarik kan ancaman itu where is the money gitu. Memang mandinya adanya di financial sector, maka bank itu pasti yang paling seksi untuk di-attack begitu. Begitu ya Bu Ani ya. Nanti Bu Ani pasti akan cerita juga detail gimana di BCA ini menghadapi yang seperti ini. Nah, saya ingin cerita bagaimana perubahan landscape dari industri financial. Kita sudah bergeser yang tadinya dari perbankan yang close environment, di mana sentriknya di cabang gitu, ya IT-nya mengelola berbagai layanan kita di berbagai channel, ada di cabang utamanya, kemudian yang lain mensupport ya, ada ATM, ada EDC, ada mobile application untuk banking juga begitu. Tapi kita bicara sebagai environment bank dan customer-nya begitu ya. Tapi sekarang kita masuk ke environment industri 4.0, terus kita bicara hyper connected gitu. Kita masuk ke era ekonomi digital yang makin terkoneksi dan antar industri juga saling lebur gitu. Dan sekarang transportasi dengan keuangan juga sudah lebur kan. Kita lihat di jalan tol bisa masalah kalau e-money-nya masalah gitu. Nanti PLN juga bisa masalah kalau top up isi ulangnya masalah begitu. MRT bisa masalah gara-gara e-money-nya masalah dan seterusnya begitu. Nah ini kita melihat hyper connected environment, terus banknya juga geser, karena bank nggak bisa juga terus kita ingin seperti dulu begitu, tapi kita sekarang juga harus membuka untuk hyper connected tadi dan open bank kita kepada partner-partner baru begitu, dan juga mulai ada tren sekarang makin customer centric, di mana yang punya yang mempunyai kuasa sebenarnya customer yang akan menentukan dia akan pakai siapa, dan kita harus bisa adjust untuk bisa relevan bagi customer. Dan kita oleh karena itu di era open banking, kita masuk ke era open banking yang makin hyper connected, dan kita connect dengan partner baru yang dulu enggak gitu. Dulu kalau bank itu connectnya namanya host to host, connectnya itu dengan utility gitu, dengan PLN, dengan Telkom, dengan universitas begitu. Sekarang kita connect dengan pemain-pemain digital, ada e-commerce, ada ride sharing, ada travel site, dan lain sebagainya yang kemudian connect kepada kita melalui yang namanya API. Terus kita jadi juga harus tahu diri, kita jadi platform saja, front end-nya silahkan kita bikin massive collaboration dengan partner-partner digital. Seperti itu, tapi kemudian ini juga membangun atau membuat risiko baru begitu di era open banking yang luar biasa. Ya. Dengan sekarang titik, kalau dulu sentriknya di cabang, maka kita bisa hitung sebetulnya volume trafficnya berkembang seperti apa. Kalau cabang makin ramai ya kita harus tambah kapasitasnya. Tapi dengan begitu kita masuk open banking, itu volume traffic menjadi meledak. Dan titik-titik kemungkinan terjadi kesalahan dan berisiko itu juga makin banyak. Kita bikin bad code saja gitu satu hal, kemudian microservice makin banyak, kemudian entitas yang connect makin banyak, itu akan membuat pengalih, akibatnya memang risiko ini akan eksponensial dirasakan di era open banking begitu ya. Nah ini juga jadi artinya memang seperti itu ya. Jadi kita lihat front end makin sangat dynamic ya, kita lihat workload-nya makin meningkat dan makin connect dengan banyak partner, dan sudah pasti digital ini dua hal. Satu, exciting, memang digital makin exciting, bisa membuat bisnis model baru dan lain sebagainya, tapi sisi lain scary-nya ini luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana impact-nya bagi financial, bagi bank, bagi saya sebagai CIO, itu memang selalu mikirnya, orang lagi mikir apa tentang BRI gitu ya. Selalu harus kita paranoid juga begitu ya. Nah, memang kita lihat sekarang constantly changing dari threat-nya itu. Ya, pattern-patternnya nggak pernah tetap, selalu berubah terus gitu. Kita lihat aja, mungkin si threat-nya juga udah pakai AI juga gitu. Jadi kita gimana mau ngejarnya gitu. Ya, kemudian kita bicara big bridge. Jadi kalau udah bocor dari nasabah tuh kita paling stres sebetulnya, karena itu bicara reputasi yang ya betul ya Bu Ani. Aduh, paling kita kalau udah reputasi nanti terjadi apa-apa dengan industri ini gitu kan bukan main ya. Kemudian kita bicara false positive. Jadi yang kita pikir baik ternyata dia menjadi sumber masalah begitu ya.
Nah, kemudian kita bukan hanya masalah ada ancaman dari teknologi, tapi juga bicara ada organized crime. Crime-nya organized gitu, yang mereka juga cepat gitu, mereka lebih kejam dan mereka lebih pragmatik gitu, ngambil keputusannya juga cepat. Sementara kita kalau menanganinya sendiri, kemudian kita mempelajarinya juga sendiri, mungkin kita gak akan ngejar juga terhadap perkembangan ancaman seperti ini. Dan titik yang paling juga simple problem adalah di people, karena bagaimanapun people itu juga menjadi sumber dari titik risiko baik di customer maupun di karyawan, kira-kira begitu. Nah, ini titik-titik baru yang membuka banyak exposure terhadap risiko-risiko baru, karena kita sekarang connect-nya dengan mobile first, ya berarti sebanyak jumlah mobile itu kemungkinan ada risiko. Connectivity makin banyak dengan sistem kita, dengan API, dengan sistem-sistem lain begitu. Malware-nya juga makin canggih, tiap hari bisa berubah, bahkan kita bicara waktu WannaCry versi 1 siang versi 2 dan seterusnya. Jadi kita mau pakai antivirus yang mana begitu ya, dan seterusnya. Dan partnership juga makin besar, sehingga ini juga titik exposure pada risiko baru. API juga, saya rasa kita akan makin API ekonomi, makin connect dengan banyak partner, itu juga exposure pada risiko-risiko. Itu. Nah, bagaimana kita terus mencoba untuk melakukan minimizing the risk ini. Yang jelas, digital tidak bisa menggantikan trust. Digital tidak bisa menggantikan brand. Digital tidak bisa menggantikan service. Nggak ujuk-ujuk dengan digital terus orang mau nabung di fintech gitu ya. Tapi trust itu harus dibangun. Kenapa orang milihnya BCA misalnya gitu. Kenapa milihnya BRI itu pasti karena ada akumulasi dari sebuah trust yang sudah dibangun. Ya. Oleh karena itu memang meskipun masuk ke digital tetap orang ternyata akan memilih yang trusted. Oleh karena itu kuncinya bagi kita semua bagaimana trust itu ditaruh di center of customer experience begitu ya. Nah, kita juga bicara semesta yang terus bergerak. Dulu kalau kita orang IT, ilmu IT security itu 3 saja sebenarnya, CIA namanya. Confidentiality, integrity, sama availability gitu. Begitu masuk ke digital, semestanya nambah gitu. Bicaranya ada privacy, ada safety, karena gara-gara satu tombol saja bisa mengganggu instalasi yang besar, dan reliability jadi isu. Sekarang begitu nggak reliable, langsung itu mengganggu sekali layanannya. Begitu nggak reliable di MRT itu bisa terjadi chaos di stasiun itu. Ya, jadi ini hal-hal yang saya menjadi catatan bagi kita semua. Nah, masuk kepada financial sector, bagaimana kita juga berubah begitu supaya terus relevan begitu dan eranya makin ke arah open banking tadi ya, bagaimana customer at the center. Ada yang bisa dirubah dan ada yang nggak bisa dirubah. Nah, yang nggak bisa dirubah namanya compliance. Mau digital mau physical ya compliance itu harus dipenuhi gitu. Namanya KYC harus dipenuhi. Nggak ada terus sekarang era digital maka KYC-nya nggak bisa. Ya compliance itu nggak bisa ditawar. Tapi ada hal yang bisa merubah itu jadi lebih efisien. Itu namanya teknologi, Mas. Oleh karena itu, teknologi bisa merubah ini supaya bisa lebih efisien dan bisa menghadapi kompleksitas yang berkembang. Ya, bagaimana dengan biometrik itu bisa mengatasi mungkin masalah KYC yang tentu akan lebih baik tanpa harus tatap muka. Kemudian kita bicara blockchain untuk mengatasi environment yang tidak trusted menjadi trusted begitu. Kemudian bicara cloud yang bisa menghimpun berbagai macam data sehingga kita bisa melakukan fraud detection atau antisipasi terhadap pattern-pattern yang anomali lebih cepat gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini bagaimana kita mencoba menghadapi zero trust environment ini begitu. Satu, memang menghadapinya harus dengan mindset baru. Jadi nggak bisa dihadapi oleh orang teknologi saja gitu. Bagaimana menerjemahkan dari intelijen menjadi bahasa komunikasi yang dimengerti. Kalau nggak orang panik. Begitu panik itu bisa efeknya lebih dari bisa ini ya tidak terkontrol. Yang kedua adalah ada yang namanya mungkin saya akan dengan cross industry collaboration. Jadi menghadapi ancaman yang seperti ini yang organized begitu nggak bisa lagi sendiri-sendiri gitu. Ya kita harus menghadapinya barengan karena penjahatnya juga organized gitu, sindikat, mereka juga canggih pakai AI juga gitu. Gimana kalau kita menghadapi sendirian? Maka kita harus kolaborasi dengan sesama bank, dengan regulator, dengan BSSN, dengan penegak hukum dan lain sebagainya. Kemudian kita juga pattern dari model ancamannya sangat dinamik sehingga
patternnya, security-nya tidak lagi bisa hanya bicara firewall saja gitu, tapi sudah bicara multi layers, karena tiba-tiba dia udah di dalam. Pas dalam kita harus bisa men-track juga bagaimana dia melakukan activity yang anomali dan kemudian kita bisa melakukan pencegahan dan mengisolasi dan akibatnya tidak memberikan impact yang besar begitu ya. Kemudian juga harus dilakukan skenario testing yang makin sering sehingga kita pastikan tidak ada bad code, tidak ada security yang tertinggal dan sebagainya, non-review yang makin ketat begitu supaya kita pastikan ini memberikan layanan yang trusted. Dan ada actionable insight yang penting kayak begini, satu hal kita melakukan defend begitu, tapi pada saat terjadi kan harus ada respon yang cepat gitu. Itu juga harus baik gitu. Kalau saya jujur belajar dari BCA tuh kalau respon cepat gitu sehingga orang nggak sempat panik gitu kan. Karena masalah selalu ada Bu ya, mati mobile banking, nanti terus gimana orang nggak panik dan seterusnya. Nah ini kita tentu harus pakai framework yang kita coba adopt dan frameworknya mulai dari bicara identify dari aset yang kritikal, kemudian protect-nya seperti apa, dari aspek governance-nya maupun teknologi yang dipakai, kemudian pada saat ada anomali bagaimana mendeteknya, setelah itu kalau terjadi kita melakukan respon, setelah itu bagaimana recovery-nya termasuk dengan kolaborasi tadi, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan, jadi ada defend dan ada bicara respon yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, ini hal yang saya ingin sampaikan lebih penekanannya, bahwa era ini memang harus bicara kolaborasi. Kalau menghadapi penjahat ya harus kolaborasi, kalau salesnya ya kita mungkin bersaing dengan BCA itu, salesnya bersaing, tapi kalau begini-gini kita kompak Bu ya, menghadapin tulung selapan gitu, itu rapot itu. Ya. Ternyata satu kampung itu isinya ya mungkin keluarga bajak laut dulu kali ya. Nah ini kita dalam hal cyber security law readiness ya kita lihat ini hal yang perlu kolaborasi bersama penegak hukum juga dengan sesama financial industry, dengan cross industry, dengan telco, dengan energi, finance, juga dengan regulator. Nah ini contoh-contoh, biasanya kalau gini nanti Bu Wani jauh lebih ini ceritanya saya rasa akan juga menjelaskan seperti ini. Ini effort yang kita lakukan. Oh ini kolaborasi nih, ini kolaborasi yang kita lakukan ya, termasuk dengan perbankan, termasuk dengan BSSN. Oke. Nah, big data. Jadi big data ini bagi bank semakin esensial karena ini bagian dari memanage risiko jauh lebih efisien. Ya. Jadi kita bagaimana credit scoring jauh makin baik begitu dengan big data dan juga fraud detection. Fraud akan jauh lebih baik dengan kita dibantu big data. Dan juga merchant-merchant kita, partnernya itu yang berkualitas, itu juga bagian dari bagaimana big data bisa berperan untuk memanage risiko lebih efisien. Nah, ini contoh bagaimana kita bicara tadi, AI dipakai untuk membantu di dalam hal memprotect dan juga mendetek dari hal-hal yang sifatnya anomali, dari multi-layer security, baik di database-nya, baik di endpoint-nya, baik di network-nya, begitu semua kita harus multi-layers memanfaatkan teknologi karena pattern-nya juga sangat dinamis. Dan kalau di dalam tadi kita juga harus bisa men-track ada apa yang terjadi. Karena pada saat kita isolasi di luar, ternyata dia udah di dalam itu kan masalah juga. Ini juga bagaimana kita terus-menerus melakukan visibility dari berbagai macam pattern threat yang terjadi dan saya rasa 300.000 daily threat ya yang terjadi di BRI seperti ini yang kita monitor terus melalui Security Operation Center. Dan juga tadi bicara kita bagaimana skenario testing itu harus terus dilakukan dan kita coba terus menghadap hal-hal baru seperti namanya DevSecOps methodology. Ini juga hal yang baru yang kita coba adopt dan ini supaya kita memastikan hal yang terkait dengan risiko itu sudah security based application gitu atau risk driven based application. Jadi kita berpikir setiap mau desain aplikasi itu risk based, ada risk based dan juga security based. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.